Hai semuanya, welcome back to our channel. Dalam video kali ini kita masih mau lanjutin basic-basic tentang saham. Ini dia istilah dalam saham part 4. Yuk kita simak sama-sama videonya. Seperti yang kemarin kita udah bahas, analisis saham itu terbagi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Di video kali ini kita mau bahas satu peran penting pada analisis fundamental, yaitu adalah membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan ini memang susah segampang ya. Jadi, laporan keuangan perusahaan ini terdiri atas neraca, lalu laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Nah, dari ketiga ini sebelumnya nih, aku mau kasih tahu gimana sih caranya untuk kita cari laporan keuangan perusahaan atau emiten yang ada di bursa. Jadi kita kunjungi dulu website bursa di www.idx.co.id. Nah, ini home-nya. Terus kamu bisa lihat ada laporan keuangan, kita klik. Nah, di sini tuh laporan keuangannya itu jadi bisa kita lihat per kuartal ya. Jadi ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, atau bisa kita bilang triwulan. Tahunnya juga nih kamu bisa set, misalnya mau tahun ini, tahun 2022, 2021 sampai 2018. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung nih ringkasnya, kamu bisa download yang versi PDF-nya ya. Terus kamu terapkan. Nah, ini adalah cover depan nih biasanya itu menunjukkan anak-anak perusahaan sama informasi umum dari perusahaan tersebut. Kalau informasi umum nih banyak nih, ada sektornya apa, subsektor, terus ini ada juga auditornya siapa, dan lain-lain. Nah, seperti yang udah dibilang tadi, laporan keuangan ini terbagi dari 3 hal neraca, laporan laba rugi, dan juga cash flow. Oke, kali ini kita mau bahas dulu ya satu-satu, dan kita mau bahas tentang neraca. Neraca keuangan atau balance sheet itu terdiri dari 3 komponen nih, ada aset, liability atau utang, dan juga ekuitas atau modal. Nah, yang pertama adalah aset. Nah, aset ini terbagi dua. Yang pertama, aset lancar adalah aset yang bisa dikonversikan menjadi kas dalam waktu kurang dari setahun. Lalu ada aset tidak lancar, adalah aset yang baru bisa dicairkan dalam waktu lebih dari setahun dan biasanya digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua adalah liabilitas atau utang. Nah, kalau liabilitas ini ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasanya kewajiban jatuh temponya itu kurang dari setahun, sementara yang jangka panjang itu lebih dari setahun. Nah, ini di sini kita bisa lihat juga jumlah total liabilitas atau utangnya ya. Nah, yang ketiga nih dalam neraca yaitu adalah ekuitas atau modal. Jadi jumlah ekuitas itu nanti akan ditambahkan dengan liabilitas dan itu harus sama dengan jumlah aset dari perusahaan. Kita lihat ya, tadi jumlah asetnya itu segini 31 dan sama dengan jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Oh iya, kalau ekuitas itu sebenarnya ada 3 nih, ada modal dasar yaitu total jumlah saham yang tercantum dalam anggaran dasar, lalu modal ditempatkan, jumlah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dapat dipenuhi, dan laba ditahan, laba perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Nah, selanjutnya dari laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, sudah sewajarnya sebenarnya calon investor ini cari tahu sebenarnya perusahaan itu ngasilin profit atau enggak. Nah, itu tuh bakalan tercantum di laporan keuangan bagian laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi ini, kalau misalnya rugi itu dalam kurung ya, jadi itu dihitungnya adalah minus kalau dalam kurung. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang nggak minus, ada yang minus. Kalau misalnya rugi itu ditulisnya ya dalam kurung atau minus. Nah, lalu di paling bawah nih ada yang namanya laba atau rugi per saham yang kita sering kenal sebagai earning per share. Jadi earning per share ini dilihatnya di sini nih. Jadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu per lembar saham, bisa laba, bisa rugi gitu ya. Lalu sebenarnya nih kalau misalnya adanya penurunan laba gitu, apakah sama dengan kinerja perusahaan memburuk? Sebenarnya enggak juga, karena ada kalanya itu perusahaan
melakukan perbaikan sistem kerja baik dari sisi manajemen maupun operasional yang pada gilirannya berdampak pada penurunan laba. Dan sebaliknya juga nih, apakah kenaikan laba itu menandakan kinerja perusahaan membaik? Bisa jadi ya, tapi bisa juga enggak, karena bisa jadi kenaikan laba bersih itu dihasilkan oleh faktor di luar pendapatan seperti efisiensi ataupun penjualan aset. Lalu, isi dari laporan laba rugi suatu perusahaan itu sebenarnya bisa beda-beda tergantung seberapa kompleks modal bisnisnya. Semakin kompleks bisnisnya itu semakin lengkap laporannya. Tapi kalau misalnya punya bisnis yang sederhana itu biasanya akan laporin pendapatan yang diterima dan beban yang dibayar aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen terakhir dari laporan keuangan, yaitu laporan arus kas atau cash flow. Nah, sebagai investor, pasti kita ingin menginvestasikan modal hanya pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat. Pada bagian cash flow ini, kita akan mengetahui tentang gimana sih manajemen melakukan pengelolaan terhadap pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan. Dan dengan kata lain, laporan cash flow ini memberi informasi terkait alokasi keuangan dari setiap anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, serta sumber penambahan uang kas perusahaan. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari laporan cash flow ini yaitu arus kas operasi. Arus kas operasi ini adalah arus kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti gaji karyawan, pembayaran piutang, pajak, pendapatan, dan pembelian persediaan serta perlengkapan. Lalu yang kedua adalah arus kas investasi. Arus kas investasi ini adalah transaksi berbasis aset tetap seperti pembelian atau penjualan aktiva tetap dan pendapatan dari imbal hasil investasi. Dan yang terakhir adalah arus kas pendanaan. Nah, berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang jangka panjang dan ekuitas perusahaan. Contohnya penerbitan obligasi, penerbitan saham, pengajuan utang bank, pembayaran dividen, dan lain-lain. Nah, ini ada tambahan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, ini kalau CALK ini bisa kamu lihat di versi full dari laporan keuangan ya. Biasanya itu judulnya itu LK, misalnya LK, AALI, ALI gitu. Nah, catatan ini sebenarnya informasi pelengkap aja sih dari perusahaan itu. Jadi menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan pencatatan perusahaan, serta bisa juga ada tentang utang piutang, kewajiban kelangsungan usaha, aksi korporasi, investasi yang dilakukan, bahkan masalah terkait hukum pun bisa dibahas di situ gitu. Nah, itu dia tadi bagian-bagian dari laporan keuangan dari perusahaan. Dan sebenarnya kenapa sih kita mesti memahami cara baca atau kita juga mesti tahu nih sebenarnya status keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kita sebagai calon investor nih, kita pasti pengen banget nih investasi di perusahaan yang mencetak laba yang baik, terus prospeknya bagus gitu. Maka dari itu kita harus banget tahu nih posisi keuangan dari perusahaan tersebut karena ada beberapa perusahaan yang mungkin dia akan terpengaruh oleh situasi perekonomian secara keseluruhan. Jadi kita harus terus pantau gitu. Misalnya kayak kondisi ekonominya lagi turun gitu kan. Apakah iya dia itu labanya juga akan turun atau atau dia malah bisa mencetak laba terus-menerus, laba yang baik gitu, meningkat terus gitu. Itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan kita sebagai calon investor gitu. Jadi nggak cuman hanya tahu harga sahamnya aja, tapi kita juga harus tahu fundamental saham ya salah satunya adalah dengan lihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dan harga saham itu naik turunnya itu juga biasanya dipengaruhi ketika laporan keuangan itu keluar. Makanya laporan keuangan itu biasanya keluar itu memang uh, per kuartal ya, jadi per triwulan gitu, 3 bulan sekali. Jadi tadi kan udah jelas dilihat kalau misalnya ada triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, serta ada tahunan, itu biasanya gabungan dari semuanya gitu. Dan yang paling penting itu tujuan kita adalah investasi untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi kita patut untuk cari perusahaan yang menguntungkan untuk kita. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua yang lagi belajar saham ya. Dan jangan lupa untuk
kamu yang suka video ini, di like, share, dan komen, juga subscribe, dan juga nyalain notifikasi kamu supaya kamu tahu video-video terbaru dari kita. Dah!